Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, kita mempelajari kitab karangan guru kita Syekh Muhammad Muhajirin, yaitu Misbahuz Zulam. Dan pada malam hari ini merupakan pertemuan kita ke-14. Insya Allah sampai datu target pertemuan 15. Target minimal. Iya. Target minimal. Berarti kita ngaji cuma setengah bulan ya. Tapi rasanya ya banyak banget ngaji. Ya emang gitu dah. Ya, kalau perbuatan baik rasanya udah banyak banget. Kalau perbuatan baik. Rasa udah banyak. Iya, rasanya udah banyak aja baru ngerjainnya beberapa kali. Malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sabbahallaha dubura kulli salatin. Siapa yang bertasbih kepada Allah di akhir salat salasan wa salasina, sebanyak 33. Jadi kemarin kita udah baca tuh kaidah ya, kalau dubura kulli salatin, kalau sifatnya wiridan berarti adanya di luar apa? Adanya di luar sholat. Berarti ini kita baca bukan berarti pas lagi tahiyat, bukan. Ini bacanya berarti setelah apa? Setelah sholat. Walaupun di sini bahasanya duburo kulli sholatin. Maksudnya kalau duburo itu sebetulnya masih bagian dari sholat, kan dubur. Ya, berarti harusnya masih bagian dari sholat. Ya. Jadi yang pertama kata Rasulullah di sini, siapa yang bertasbih sebanyak 33. Ya, tasbih. Nah, berarti kita baca subhanallah, ya, subhanallah, sabbahallah, ya, bertasbih kepada Allah. Berarti Allah jadi maf'ul daripada sabbaha. Nah, kok tuh disabihis, sabihis ma rabbika. Pakai ada ismanya. Lalu saya sabih rabbaka, begitu ya harusnya. Kan subhanallah, berarti kan langsung aja Allah, nggak usah pakai ismun lagi. Tapi di sabihis ada kata-kata ismunnya, sabihis ma rabbika. Ya, nah di sini langsung sabbahallah. Jadi bukan sabbaha ismallahi, tapi sabbaha apa? Nah, sabbahallah. Banyak ulama yang bilang di sabihis itu kata-kata ismunnya itu berarti apa? Ziyadah. Sama kayak bismillah begitu, ya. Jadi banyak yang nafsirin isma di situ ziyadah, ya, tambahan. Tetapi kalau kita pikir emang ada manfaatnya juga. Dikasih kata-kata apa tuh? Isma di situ. Karena orang kalau bertasbih itu bisa dua loh. Bisa dengan hati, bisa dengan apa? Bisa dengan lisan. Ya. Bertasbih kepada Allah pakai hati. Tapi kalau bertasbih nama Allah, berarti mau nggak mau harus pakai apa? Harus pakai lisan. Karena nama harus disebut. Nama kita ngapain kita ada namanya? Buat panggilan. Ya kan kalau cuma dalam hati aja orang ngapain sih pakai namanya? Nggak perlu. Jadi ada faedahnya juga tuh dibilang sabihis, marobika ada ismanya. Berarti kalau gitu bertasbih ya, di samping pakai hati juga pakai apa? Nah, juga pakai lisan. Jadi yang pertama kita bertasbih kepada Allah subhanallah, baca sebanyak 33. Wa hamidallaha salasan wa salasina. Dan yang kedua kita memuji kepada Allah. Ya, berarti memuji kepada Allah baca apa? Alhamdulillah. Subhanallah baca 33. Alhamdulillah baca berapa? Baca 33. Alhamdulillahirabbil alamin apa? Alhamdulillah doang.
Alhamdulillah aja. Komplitnya alhamdulillah alamin. Cuma ya boleh juga. Ya cuman berapa tuh? Cuman alhamdulillah udah dianggap apa? Udah dianggap memuji kepada Allah. Jadi alhamdulillah memuji kepada Allah kata-katanya apa? Singkat. Cuman alhamdulillah singkat. Coba kalau memuji kepada Allah kata-katanya panjang. Wah, capek kita. Panjangan kita memuji kepada pejabat kali, kita pakai ngerangkai kata dulu nih buat pujian. Wah, kita ngerangkai kata, tapi memuji kepada Allah singkat. Alhamdulillah jadi. Ya. Jadi memang di sana ada kata-kata alhamdulillah, ada kata-kata lagi as-sana'u, ada kata-kata lagi al-madhu. Ya, sana hamdun madah. Itu artinya sama tuh. Sama-sama apa? Sama-sama memuji, sama-sama pujian. Ya. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya sana itu kita memuji kepada sesuatu karena kita memperoleh nikmat dari dia. Timbullah tuh apa tuh? Sana. Kita dibagi durian. Kita puji tuh. Nah itu baik banget jadi orang. Nah itu namanya apa tuh? Sana. Ya, pujian karena berbalas ada kebaikan yang dikasih kepada kita. Itu sana. Ada lagi madah. Kalau madah kita memuji seseorang karena dia unggul dalam bidang itu. Dia unggul. Ya, arsitek, wah mendesain masjid, cakep banget nih. Ya, masjid Al-Jabar. Cakep. Wah, keren ini Ridwan Kamil nih bikinannya nih. Ya, kita puji tuh. Karena ada hasil karyanya yang unggul gitu. Itu disebutnya apa tuh? Madah. Dan madah bisa kita ucapkan kepada muslim, bisa juga kepada non muslim. Messi jago main bolanya, kita puji dia. Itu namanya apa? Madah. Jago dalam bidang apa tuh? Sekalipun dalam bidang lain ya dia nggak jago, tapi dalam bidang itu dia jago tuh. Lah kita puji, wah jago tuh orang mainnya. Itu madah namanya. Ada lagi alhamdulillah, pujian. Ya. Kalau alhamdulillah kita udah nggak lihat lagi dia baik apa kagak sama kita, udah nggak lihat. Kita puji. Wah, kenapa kita puji dia? Karena memang dia berhak mendapatkan pujian itu karena sifat kesempurnaannya. Itu kita puji. Makanya kalau sholat giran alhamdulillahirabbil alamin hamadani rabbi ar-rahmanir rahim asna ilayya abdi hamadani abdi begitu kan. Ar-rahmanir rahim asna ilayya asna. Karena ar-rahmanir rahim itu terkait apa tuh? Pemberian. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin Allah dia mau kasih yang baik ke, mau ngasih yang buruk ke. Subhanallazi la yuhmadu ala makruhin siwallah. Allah ngasih buruk aja tetap nih kita tetap apain? Kita puji. Karena baik atau buruk itu hanya di mata apa? Hanya di mata kita. Jadi itu bedanya tuh. Ya, alhamdulillah. Al-madah dan juga as-sana. Yang ketiga di sini wa kabbarallaha salasan wa salasin. Dan dia bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar. Baca lagi tuh berapa? 33. Jadi urutannya kayak gitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah. Berarti kita menghilangkan hal-hal yang negatif yang enggak pantas disandangkan kepada Allah. Maha suci Allah. Ya, Allah enggak pantas dibilang begini, dibilang begini, hal-hal yang negatif kita singkirin kepada Allah. Habis subhanallah baru apa? Alhamdulillah, kita puji Allah atas segala kesempurnaan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Jadi main tuh kaidah yang kita belajar tuh, ya. At-takhalli qabla tahalli, at-takhliyatu qabla tahliyati. Jadi kita singkirin yang negatif dulu. Baru kita ambil yang apa tuh? Baru kita kasih yang positif, begitu. Jadi urutannya begitu. Ya, subhanallah baru apa? Baru alhamdulillah. Jadi Allah kita singkirin dari hal-hal yang tidak pantas disandangkan kepada Allah. Habis itu kita puji dia karena kesempurnaannya. Aibnya nggak ada, justru yang ada sifat yang sempurna. Allahu Akbar udah. Lah iya Allah Maha besar udah. Ya kekurangannya kagak ada, yang ada justru sifat kesempurnaan ya apalagi yang kita kata Allahu Akbar. Ya, jadi udah urutannya kayak begitu. Ya, jangan kita balik-balik urutannya, ya. Maka barallaha salasan wa salasin. Dan dia bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'una, maka itu jumlahnya menjadi 99. Wa qala tamamal mi'ati, dan dia ucapkan menyempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya.
kita sempurnain. Jadi berapa totalnya? Nah, jadi 100. Ya, jadi 100. Apa sih kalau kita baca kayak gitu? Ghufirat lahu khotoyahu. Pasti diampuni baginya kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahri. Sekalipun kesalahan-kesalahannya itu misla zabadil bahri, seperti buih yang ada di mana? Buih yang ada di lautan. Berapa banyak buih yang ada di lautan? Lah kagak ada yang bisa hitung, lah banyak banget. Ombak datang buih. Ombaknya datang ada buih lagi. Lah dosa kita sebanyak itu, kalau kita ikutin nih formulasi ini, insya Allah bakal diapain? Ghufirat lahu khotoyahu, bakal diampunin kesalahan kita kalau kita rutin melakukan ini. Kalau saya bacanya, saya tambahin jadi 35 gimana? Tasbihnya 35. Alhamdulillah jadi 40. Gimana? Boleh apa kagak tuh? Nah kalau ngomong boleh mah boleh-boleh aja. Itu mau baca sampai subuh juga gak apa-apa. Itu baca sampai subuh gak apa? Kagak apa-apa. Cuma kalau ente nggak ikutin rumusan ini, hasilnya jangan harap ghufirat lahu khotoyahu. Walaupun lebih. Lah, walaupun lebih. Kenapa? Karena ini Nabi kan nggak mungkin. Logika dia sendiri. Pasti ini berdasarkan siapa? Tauqifi. Berdasarkan dari Allah. Resepnya kayak begini. Ya, komposisinya kayak begini. Ya, ente mau lebihin terserah, nggak apa-apa. Cuman jangan harap natijahnya ghufirat lahu khotoyahu. Itu dikasih resep sama dokter. Ini obat ini minum 3 kali, minum 3 kali. Gue minum langsung setengah botol aja. Terserah ente. Iya. Man jangan harap hasilnya lah. Iya, yang ada mulut berbusa. Begitu. Jadi ini udah komposisinya begini, udah ikutin aja. Ikutin begini. Urutannya begini, ya udah ikutin aja begini. Ini karena nggak mungkin ini Nabi dia ngarang-ngarang sendiri, nggak mungkin. Ini tauqifi pasti dari siapa? Dari Allah gitu. Ya, jadi bukan berarti ente nggak boleh lebihin, terserah aja. Cuman ya hasilnya belum tentu ghufirat lahu khotoyahu. Bagus ya, lebih banyak lebih bagus kayak kita gitu. Ada kaitannya nggak? Apa hal ada dulu dalam mafhum lahu, ada kaitannya kemarin nggak? Berarti ini ada mafhumnya. Berarti di sini adat berfungsi berarti. Ini kalau kita pakai pendapat ulama itu ya, emang saya pikir itu masuk akal sih. Karena ini kan dari Allah. Udah jangan kita rubah-rubah. Nanti bandingin sama kira resep dokter. Dokter udah ngasih komposisi begini. Lah kalau kita lebihin, gua minumnya langsung 2 nih sekarang. Lah, oper. Ya, mungkin kata dokter lo boleh aja, cuma jangan nyalain gua. Begitu. Jadi ya kalau yang begini kita ikutin aja. Emang ada ulama yang bilang boleh nggak sih kalau digabungin, misalkan dibacanya gini loh, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sekali, dibaca lagi Subhanallah, walhamdulillah. Nah sebanyak berapa kali? 33 kali. Emang ada ulama yang ngebolehin begitu kan, intinya sama. Iya kan ini sama aja juga bacanya berapa? 33. Cuma kalau kita pikir emang redaksinya begini, ikutin aja. Emang tadi kan saya udah bilang urutannya Subhanallah, singkirin dulu aib-aib dari Allah yang nggak pantas. Alhamdulillah kita kasih sifat kesempurnaan buat Allah. Aib nggak ada, sifat sempurna, ya Allahu Akbar. Jadi emang urutannya udah pas begitu. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin ukhra anna takbira arbaun wa salasuna. Dan pada riwayat yang lain takbirnya berapa? 34. Berarti yang terakhirnya dibaca gak nih? Sempurnain 100-nya. Dibaca juga, berarti lebih dong 101 ya. Mungkin kebaca 34 dan terakhirnya kan dibaca kali, biar jumlahnya tetap berapa? 100. Tetap 100. Mungkin ya ini enggak, kurang tahu juga dah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu fazabadu ma'nahu al-ma'u wa fihi al-mubalaghatu fil kasrati wa haza. Ada coba lagi. Ya, Wa fihi al-mubalaghatu fil kasrati wa hadzal wa'du wa ma asbahahu inna ma hasala liman kamulat khisaluhu al-mahmudatu min ikhlasin wa muwazabatin wa huduri qalbin inda zikri wa istidari azamatillahi. Berkata oleh penyarah, maka lafaz az-zabadu maknanya itu adalah air.
dan pada lapas tersebut bersanatan pada banyaknya, dan ini adalah janji dan apa yang menyerupainya hanya saja terhasil bagi orang yang sempurna sifat-sifatnya yang terpuji daripada keikhlasannya dan ketekunannya dan kehadiran hatinya ketika zikir dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebetulnya bukan cuma baca doang. Nah, itu harus kita itu tuh. Makanya kan artinya udah paham nih misalkan. Nah, itu harus kita apa tuh? Kita hayatin. Sebetulnya zikir-zikir itu emang harus dihayatin. Bukan cuma sekedar kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita nggak hayatin, kagak ada perubahan buat kita gitu loh. Iya. Jadi kalau pengen resepnya sesuai itu ya memang di sini ya, Kiai bilang ya liman kamulat khisaluhul mahmudatu min ikhlasin wa muwazabatin wa huduri qalbin inda zikri wasdiqu gitu. Ya. Kalau gitu enak banget, kita nggak usah ngerjain yang lain-lain aja. Ya nggak usah ngerja dosa, kita nggak apa-apa bikin dosa aja. Asal sholat kita begini aja. Dosa kita bakalan apa? Bakalan diampunin. Tapi ingat, ini cuma salah satu sebabnya. Sedangkan sebab-sebab diampunin dosa kan apa? Banyak. Itu dokter ngasih resep. Set, kepengen sembuh itu. Dok, ini saya udah makan obat udah habis belum sembuh-sembuh juga. Nah, pantangan yang lainnya dikerjain nggak? Enggak, saya ngerokok tetap. Lah. Sebab yang inti kerjain, tapi sebab yang ono inti nggak kerjain. Makan inti nggak mantang, ya gimana? Iya, jadi kalau sebab-sebab begini nih salah satu sebab aja. Ya. Siapa yang wudu, sebagol wudu dia sempurnain wudunya. Terus habis wudu baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Allahumma ya mutawabbina wa dia boleh masuk dari pintu surga yang mana saja. Yang jumlahnya ada 8, dia boleh masuk. Nggak usah sholat, wudu aja yang bener. Habis wudu yang bener, lah baca itu. Lah boleh dimasuk dari pintu surga yang mana saja min ayyihi masya'a. Kan ya apa begitu? Kagak, itu satu sebabnya. Sebab yang lainnya itu kudu ngapain? Nah ini kudu kerjain juga. Begitu. Sama lah bandingannya tadi resep dari dokter. Terus Qauluhu wa fi riwayatin ukhra fal musannifu awradal hadisa ala riwayataini al-ula tamamal mi'ati bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Ucapan musannif wa fi riwayatin ukhra, maka musannif mendatangkan akan hadis di atas dua riwayat. Yang pertama tamamal mi'ah dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya. As-saniyatu tamamal mi'ati bitakbiri li'annahu arba'un wa salasuna. Yang kedua penyempurnaan 100 dengan takbir karena bahwasanya itu adalah 34. Wa ala kullin min riwayataini yustahabu al-itimadu ala ahadihima. Dan di atas keseluruhannya dari dua riwayat itu disunahkan berpegang teguh di atas salah satu keduanya. Boleh milih berarti Bang. Iya, berarti kalau gitu kalau yang tadi takbirnya 34 berarti nggak perlu lagi baca apa? La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku, udah nggak perlu baca lagi karena tuh jumlahnya udah berapa? Udah 100 ya. Kalau takbirnya 34. Ya, boleh aja kalau riwayatnya sahih ya berarti boleh aja begitu. Terus Fal hadisu yadullu ala istihbabi zikri ba'da sholati. Maka hadis itu menunjukkan di atas kesunahan zikir setelah sholat. jadi kalau kita mah kadang-kadang kalau imam dipotong aja ya. Ini kelamaan. Angkas. 21 aja. Itu dari mana? Dari mana riwayatnya ada? Ya kagak, berarti itu kan ikhtisar aja, mau ringkas aja, kelamaan kesian makmum. Tapi berarti ya udah nggak sesuai sama resep yang diberikan, komposisinya udah nggak sama. Ya, kalau boleh ya boleh aja, cuma jangan harap nanti gupirat lahu khotoyahu. Kalau Allah kasih sih bisa aja mungkin, ya namanya Allah kan ya serah Allah aja kan. Orang minum obat sembarangan tahu-tahu sembuh kan bisa juga. Wa an Mu'az bin Jabalin radhiyallahu anhu. Hadis riwayat daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Dia guru nih Mu'az bin Jabal. Pernah Rasulullah utus ke Yaman buat ngapain? Ngajarin agama Islam. Mu'az bin Jabal ini sono ke Yaman ya. Ngajarin apa? Ngajarin agama Islam. Apa pesan Rasulullah? Yassiru wala tu'assiru. Ya, permudah jangan diapain. Jangan dipersulit, jangan susah. Itu diamanatin tuh Mu'az bin Jabal sama Rasulullah.
Ini sholat lama banget. Sholat baca Al-Baqarah, ngadu. Diomelin Nabi kan, apa tanun anta ya Muaz? Ente mau bikin apa Muaz? Sholat lama banget. Baca Al-Baqarah. Nyohor kali ya, nyohor. Zaman Umar ada lagi kejadian begitu. Orang Syam minta guru, ngirim surat kepada siapa? Umar bin Khattab, tolong dikirim guru dong ke sini. Siapa nih tunjuk kami Umar bin Khattab? Muaz bin Jabal lagi. Muaz bin Jabal itu pergi sono kemana? Ke Syam ngajarin agama Islam. Oke, saya bilang di guru nih. Ame Rasulullah diutus. Ame Umar bin Khattab juga diapain? Juga diutus. Muaz bin Jabal. Anna Rasulullah SAW qala lahu, bahwasanya Rasulullah berkata kepadanya, usika ya Muaz, saya wasiatkan kepada engkau wahai Muaz. Apa wasiat yang diberikan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal? La tada'anna dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan di akhir tiap-tiap salat antakula, bahwa engkau katakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, doa. Nah, berarti kalau kita pakai rumusan yang tadi, ini ada dibacanya di mana nih? Dalam sholat. Berarti ada orang yang baca tahiyat baca ini nih. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau kita pakai pendapat yang kemarin dari Syekhina Muhammad Ahyad, gurunya Pak Kiai, dibilang kagak. Yang begini adanya di mana? Di luar sholat. Gitu, karena dubur disamain yang tadi tuh, yang ya subhanallah dubur kan di luar sholat. Maksudnya yang ini jadi dalam sholat kan bahasanya sama-sama apa? Sama-sama dubur kuli sholatin. Berarti kalau kata gurunya Kiai itu, ini bacanya tetap di luar sholat. Dan kebanyakan kita bacanya di mana sih? Di luar sholat. Allahumma inni la zikra wa syukra barik ilahi ya Rabbi anta maulana. Kebarusan ya Rabbi, kok anta maulana? Ilahi ya Rabbi, ilahi saya, ya Rabbi saya. Girin maulana, kenapa enggak maulaya? Kok maulana? Ilahi ya Rabbi anta maulaya, harusnya gitu ya. Subhanallah. Cuma di kita ya ilahi ya Rabbi anta maulana. Udah ilahi ya Rabbi subhanallah dah. Diberi pusing. Terus langsung aja dah subhanallah. Nah, iya kok tentu anta maulana, depannya ilahi ya Rabbi. Harusnya kau mau ilahana ya Rabbana anta maulana. Lalu sinkron jadinya, semuanya pakai domir nahnu gitu loh. Pakai nanti kok ilahi ya Rabbi anta maulana. Lah gimana sih ini? Aku ditegur sama makmum kali. Memang Tuhan lu doang, Tuhan gue juga itu. Tuhan gue juga itu. Tuhan gue juga, jangan Tuhan lu doang. Ya Allah. Ya. Jadi di sini diminta Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah saya pertolongan ala zikrika, di atas apa? Nah, di atas zikir, di atas mengingat kepadamu. Ya. Nah, sholat itu ya zikir. Aqimis sholata di zikri. Berarti sholat itu apa tuh? Zikir. Berarti di sini termasuk Allahumma a'inna ala zikrika, termasuk zikrika itu apa? Ya sholat. Ya, kita minta tolong. Ya. Jadi kita minta tolong dalam beribadah kepada Allah. Kita minta apa? Ya, kita minta tolong. Ya. Wasta'inu bis sabri was sholat. Sholat kita minta apa? Minta tolong. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Kita minta apa? Kita minta pertolongan. Salah satu kita minta pertolongannya dalam hal apa? Dalam hal iyyaka na'budu. Dalam rangka menyembah, kita minta apa? Kita minta pertolongan. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah saya ala zikrika, di atas zikir kepada Engkau, di atas mengingat kepada Engkau. Dan jelas ya, sholat itu termasuk zikri, ya, termasuk mengingat kepada siapa? Mengingat kepada Allah. Puasa termasuk mengingat kepada Allah enggak? Lah jelas, justru orang puasa dari fajar sampai maghrib dia ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Lah kalau enggak ingat kepada Allah mah, lah dia minum. Ingat ada Allah, tawan batal ini. Lah iya. Tawan batal ini.
Makanya dia diskusi itu yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajri. Gitu kan? Kan as-saumuli gitu kan? Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya li ajli, dikarenakanku. Jadi puasa itu lebih dahsyat lagi. Ini kalau sholat kita ingat kepada Allahnya cuma 5 menit. Lah iya kalau puasa dari pagi sampai sore kita ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Orang ngajakin ngomongin orang. Lagi puasa. Tadi habis maghrib ngomongin nih semangat. Nggak tahu kenapa kita nggak mau. Saya lagi puasa. Karena ingat kepada siapa? Nah, ingat kepada Allah. Gak boleh kita begitu. Nah, berarti orang puasa tuh luar biasa loh. Ini dari pagi sampai ini. Dan dia kerjain itu selama bulan Ramadan 30 hari. Nah, kalau yang puasanya sampai hari Jumat. Kalau enggak sampai Kamis 9 hari. Tapi judulnya sampai lah ya 1 bulan. Jadi nggak ada pahala banyak kan itu tuh ya. Nah itu bilang tadi Iya, al-adat lah mafhum malah. Ya begitu. Ya, sama zakat juga ngapa? Ingat kepada Allah zakat. Lah kita ngasih duit kagak dibalikannya. Ya, karena kita ngarepin ganjaran dari siapa? Dari Allah. Ya kita beli nih, tak udah ngasih duit 50.000, dibilangin barangnya habis. Minta lagi enggak? Duit kita yang dikasih. Minta lah barangnya kita kagak dapat. Lah gue pulangin sini. Lah barangnya habis tadi, pulangin. Tapi ada nggak ketika kalau zakat, kalau nyumbang kita mikir begitu? Kagak, kenapa? Udah jelas karena kita ingat kepada Allah. Gitu. Haji lah apalagi, labbaik Allahumma labbaik. Wah sampai habis tuh. Ya. Fa iza abattu min arafatin fazkurullah indal masy'aril haram. Apalagi. Jadi emang ibadah-ibadah itu ya intinya sebetulnya apa? Zikir kepada Allah. Gerakan-gerakan itu wasilah, perantara. Intinya sasarannya tetap hati. Makanya kita nggak bisa diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh begini. Karena memang bukan targetnya bukan itu, bukan gerakan-gerakan itu. Tapi asal apa nih? Hatinya berarti. Makanya semuanya targetnya lah alakum tatakun. Targetnya tetap hati yang dikejar. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Dan juga apa? Dan juga tolonglah saya dalam rangka bersyukur kepadamu, karena ternyata bersyukur kepada Allah susah. Apa sih disuruh tuh doanya Nabi Sulaiman tuh yang dia minta dibantu dalam hal apa tuh? Dalam hal bersyukur. Ini doanya Nabi Sulaiman tuh saya lupa lagi. Nah, lupa dah. Teringat kali. Ntar lagi sholat ingat biasanya. Dibisikin setan. Apalagi kita minta tolong wa husni ibadatik, dan juga dalam rangka bagusnya ibadah kepada Engkau. Ya. Sebetulnya husni ibadatik itu cerminan daripada syukur juga. Kan daripada syukur juga kita beribadah kepada Allah. Nah, cuman di sini ya husni ibadatik lebih khusus dibanding apa? Dibanding syukur. Karena kalau husni ibadatik berarti sholatnya apa tuh? Ibadahnya apa tuh? Benar, ya. Kita sekedar sholat aja sebetulnya udah dalam rangka bersyukur loh. Kita sholatnya gak khusyuk, itu dalam rangka apa tuh? Bersyukur juga sebetulnya. Makanya di sini ketika kita minta husni ibadatik itu lebih apa? Lebih spesifik, lebih akhos, ya, minas syukri, lebih khusus daripada apa? Daripada syukur. Dan yang kita minta kepada Allah di sini adalah apa? Wa husni ibadatik. Kita minta ibadah yang apa? Yang khusus, ibadah yang bagus, ibadah yang benar. Bukan kita minta kasroti ibadatik. Bukan kita minta apa nih? Oh ya Allah bantulah saya untuk memperbanyak ibadah. Bukan. Jadi yang kita minta kepada Allah, ibadah kita nih yang apa nih? Yang benar. Kualitasnya dulu. Nah, kualitasnya. Ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya bukan liyabluwakum ayyukum aksaru amala, bukan aksaru amala, bukan. Tapi ahsanu amala. Mana itu yang ahsanu amala? Yang paling sesuai dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya itu. Ya. Jadi yang 8 khusyuk lebih baik daripada yang 20. Ya pokoknya yang paling ahsanu amala lah. Yang paling ahsan, yang paling sesuai dengan apa? Dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Buka puasa, maghrib, Allahu Akbar, kita buka. Ada lagi yang buka jam 8 malam, dia baru ngapain? Baru buka. Kalau kita ngomong banyakan,
Bagusan yang buka jam 8 dong. Jam 8 malam baru buka, bagusan dia. Iya, karena dia bonus, dia nambahin 2 jam puasanya. Lamaan. Lah, begitu, bagus dia. Tapi karena bukan kasrohnya yang dilihat, tapi yang dilihat apanya? Benernya. Ahsani amalannya, mana yang lebih sesuai dengan apa yang diajarin Nabi? Nah, gitu, sudut takjil apa tuh? Sama takjil iftar. Ya itu berarti yang maghrib itu lebih bagus daripada yang buka puasa jam berapa? Jam 8. Ya, karena bukan masalah kasrohnya yang diapain, yang dilihat. Ya. Salat qobliyah subuh, kita baca kuliah amikul wallah. Yang satu teman kita baca apa? Sabihis am halataka, bagusan mana? Kuliah kulhu. Kuliah kulhu. Karena Nabi cepet. Qobliyah subuh tuh ringan, khafif apa itu cepat salatnya ringkas. Sampai Aisyah kata, saya bingung tuh Rasulullah baca Fatihah apa kagak sih? Nah, berarti apa tuh? Berarti bagusan baca kuliah amikul dibanding yang baca apa tuh tadi? Sabihis sama halataka. Karena lebih sesuai dengan apa tuh? Dengan petunjuk dari Rasulullah begitu. Jadi itulah makanya di sini yang diminta tuh wa husni ibadati. Nah, bagusnya beribadah kepada siapa? Bagusnya beribadah kepada Allah. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawiyyin. Bahkan ibadah kalau kebanyakan Nabi nggak suka juga. Nabi nggak suka juga. Karena kalau ibadah udah kebanyakan, akhirnya timbulnya lama-lama jenuh. Dan karena jenuh akhirnya lama-lama dia nggak kerjain lagi. Nah itulah masuk perkataannya. Adwa muha wain apa? Wain kola. Ada 3 orang ngadep kepada Aisyah. Nabi gimana sih ibadahnya? Gini. Kata yang satu, mulai besok saya mau qiyamul lail terus sepanjang malam, saya nggak tidur. Kata yang satu lagi, besok saya mau puasa terus, setiap hari puasa. Kata yang satu lagi, saya mulai besok nggak mau nyolek bini lagi. Saya mau tinggalin istri saya. Nabi pulang diceritain. Nggak lama Nabi naik mimbar. Ini atqakum, saya ini paling takwa. Dan saya yang paling takwa kepada Allah, saya sholat, saya tidur, ya kan? Saya hari ini puasa, besok saya nggak puasa. Asumu wa aftiru. Dan saya juga bergaul dengan istri-istri saya. Paman rogiba an sunnati, falaisa min. Siapa yang nggak suka, jangan ikutin. Begitu. Jadi Nabi nggak suka juga. Orang ibadahnya apa? Kebanyakan. Ada orang yang nyesel, dia ngadep kepada Nabi. Nabi bilang untuk kebanyakan. Enggak, saya kuat ya Rasulullah. Pas tua baru dia ngomong gitu. Coba dulu saya ikutin saran Rasulullah. Sekarang saya udah tua, udah gak kuat ngerjain sesuai yang kayak dulu. Udah payah. Iya. Kan ada kuasa siapa itu? Datang di tahun ini badannya seger, ya kan? Pas tahun besok lagi datang lagi pada Nabi. Nyaman. Badannya udah habis. Rasulullah saya tiap malam sholat, saya kalau siang tuh puasa terus. Ya Allah. Ina abadali badanika alaika hakon walihalika alaika hakon. Istri kamu punya hak, anak kamu punya hak, badan kamu punya hak. Ainika alaika hakon, mata kamu punya hak gitu. Nah, jadi emang gitulah kalau kebanyakan lama-lama emang kita ngapain? Bosen. Kalau santri kan begitu belagu. Besok apalin Alfian nih. Ya 2 bait cetek nih mah. Gua enggak bisa, gua mah 5 bait, ya kan? Dihitung-hitung udah 5 kali sebulan 30. Wah, udah 150 bait gua. Lah bisa ini gua berapa bulan juga hatam. Udah main banyak kayak mau apa. Begitu kan anak pondok gayanya tuh. Iya, akhirnya baru dapat 2 minggu berhenti udah. Iya, coba yang ngapalin sehari sebait, malah awet terus aja setahun masih ngapalin sebait begitu. Emang ya jangan terlalu banyak-banyak kalau capek. Dari maraton mau langsung ngegas. Ya, elah baru 2 kilo udah. Santai. Maraton. Iya. Ini mau langsung ngegas ya. Udah, Pak. Saya nyorok Pak. Izinkan boleh? Iya. Saya yang baca maksudnya. Oh, gitu. Kangen saya. Iya. Boleh. Sip. Iya. Qaulu Allahumma a'inna ala dzikrika. Fihi talabul i'anati ala dzikrillahi ta'ala wa syukrihi wa husni ibadah. Iya. Dalam dakwah Allahumma a'inna ala dzikrika terdapat mencari pertolongan atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bagusnya beribadah. bagus beribadah. Iya. Wal abdu la yastati wa ya'budallaha illa bi taufiqillahi ta'ala. Nah, itu dia. Seorang tidak akan mampu untuk menyembah Allah Ta'ala kecuali dengan pertolongan atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taufiqu qalbu qudrati ta'ati fil abd. Sedangkan taufik itu adalah menciptakan takdir menurut Kesanggupan bertaat. bertobat kepada Allah bagi seorang hamba. Iya. Fahadar doa wasalla ila min tariqi sayyidina Muhammad Yasin musalsalan bil qawliyah. Iya, wasala ilayya. Wasalla ilayya. Ilayya. Fahadar doa wasalla ilayya min tariqi sayyidina Muhammad Yasin musalsalan bil qawliyah. Nah, Sedangkan doa ini menyambung kepadaku dari jalan guru kita Muhammad Yasin, musalsal dengan dengan qaul. qauli. Jadi hadis ini termasuk musalsal bil qaul. Nah, Pak Kiai dapat musalsal bil qaul ini dari gurunya yaitu Syekh Yasin. Nanti kita bakal lihat nih musalsal bil qaul ini apa sih begitu. Terus Ini masuk Muhammad Yasin Al-Badani. iya, kan gurunya pakai Muhajirin. Nyambung. Para Rasul alaihi salatu wassalam qala li Mu'ad. Nabi dawuh Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul kubura kulli sholati. Mu'ad, aku sesungguhnya cinta kamu nih, maka ucapkanlah di akhir setiap sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa inna riwayat asal salat min indi Mu'adin ila an wasala ilayya yaqul Ini uhibbuka fakul jubura kulli sholatin. Pada doa musalsalu yaqulu kulli rawin inni uhibbu. Dengan riwayat asal min indi Mu'ad dari Mu'az. ilayya Ilah, enggak nih ilah. ilayya Ilah. ilan wasala ilayya Nah, ke nyambung kepadaku. yaqul inni uhibbuka fakul jubura kulli sholat. Sama. Iya. Terus Pada doa musalsal yaqulu kulli rawin inni uhibbuka. Doa ini musalsal setiap perawinya ini uhibbuka. iya, jadi ini Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini kepada Mu'az, Rasulullah ngomong itu dulu tuh, ya Mu'az, ini uhibbuka. Akhirnya qaul itu menjadi musalsal. Jadi setiap perawi yang ingin menyampaikan hadis ini bacanya begitu dulu. Ini uhibbuka. Jadi kiai dapat dari Syekh Muhammad Muhajirin, dari Syekh Muhammad Yasin, dari Muhammad Yasin, ya sama Syekh Muhammad Yasin gitu dulu. Ini uhibbuka. Gitu. Jadi ada kata-kata ini uhibbuka gitu. Ya. Jadi kita biasanya pakai apa? Ajas enggak, ini namanya musalsal gitu. Ada Nabi tuh nyampein hadis pakai diapain tuh? Pakai tasbih. Nah, berarti habis itu orang asal nyampein hadis itu pakai apa tuh? Pakai genggam. Nah, itu namanya tuh musalsal. Jadi bagaimana cara Nabi menyampaikan hadis, akhirnya itu dipakai begitu loh. Nyampeinnya begitu juga. Nah, di sini Nabi ngucapin ini uhibbuka, baru dibaca ini gitu. Iya, jadi kita juga nyampein hadis ini ya baca begitu. Jadi bisa aja besok cari siswi. Nah, ini mau saya kasih hadis nggak? Ya, ini uhibbuki. Kata santrinya apa nembak saya? Apa nembak saya? Dia langsung lah. Pagi-pagi nggak jelas ya begitu. Ya nggak sih ngomong. Tapi kalau misalnya selbil qauliyah begini berarti emang kudu satu orang ya Bang aja Bang. Lah iya, bagusnya begitu kan. Nabi nyampainya kepada siapa? Mu'az doang. Kepada Mu'az. Sebetulnya ini ada lagi riwayat yang lain, itu pas Nabi ngomong gitu Mu'az jawabin dulu. Nah, jadi pas Nabi bilang, ya Mu'az, ini uhibbuka wa uridu an usiyaka. Saya cinta kepada kamu dan saya ingin memberi wasiat kepada kamu.
Apa dijawab oleh Muaz? Wa ana wallahi uhibbuka. Dan saya juga demi Allah nih suka juga kepada siapa? Kepada engkau hai Rasulullah. Ya. Lalu baru Pak Usi nih, apa nih nasihat buat saya? Baru dikasih. Lebih cakep lagi tuh, jadi dua arah jadinya. Iya, ya. Jadi habis kita bilang ini uhibbuka, dijawab juga demi Allah saya juga cinta kepadamu. Itu di riwayat lain Bang apa gimana? Di riwayat lain. Di riwayat lain. Iya, di riwayat lain. Dan luar biasa loh. Kalau Nabi ngomong apa tuh? Ini Ini uhibbuka. ya Allah Rabbi. Bahkan ada lagi hadis lain yang lebih spesifik. Nabi bilang, "A'rafukum bil halali wal haram Muaz bin Jabal." A'rafukum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Sama kayak aprodukum yang paling jago paroid di antara kamu, Zaid kan, begitu. Nah, jadi dia dapat spesialisasinya juga. Masalah apa tuh? Masalah halal dan haram. A'rafukum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Inti kalau mau tahu MUI-nya, MUI-nya. Apanya? MUI sahabat. MUI sahabat. Guru. Inti kalau mau tahu begitu besarnya tuh ya, omongan ini uhibbuka. Ini pernah terjadi pada waktu perang Khaybar. Ya. Itu malam Nabi bilang begini, ya. Besok ini bendera perang ini akan saya kasih kepada seseorang. Dia cinta kepada Allah dan dia cinta kepada Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Insya Allah. Ya. Besok saya kasih kepada orang itu tuh. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ya. Itu semalam-malaman sahabat pada pikiran, mudah-mudahan gua. Ngarep. Sampai Umar bin Khattab bilang, wallahi ma tatalla'at nafsi li ri'asatin wala li imaratin illa tilkal lailata. Saya nggak pernah mengharap ya, ditunjuk menjadi panglima yang paling besar dibanding sama malam itu. Saya ngarepin banget kata Umar, yang ditunjuk siapa? Saya. Karena kan luar biasa. Ketika dia ditunjuk berarti intinya apa? Allah dan Rasulnya cinta. Itu kalau kita pengen lihat tuh, ya, seberapa besar tuh arti kata-kata ini uhibbuka yang diucapkan oleh Rasulullah. Berarti guru juga boleh ngomong cinta kepada muridnya ya? Apanya? Iya, seorang guru gitu maksudnya. Lah boleh. Boleh iya. Gua menurut sama lo nih. Ya mungkin murid terbaiknya. Nah, kalau udah dibilang cinta sama gurunya kudu ikutin, gurunya begini lah ikutin. Allahu Rabbi. Lanjut, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Ya. Abi Umamah ini orang Ansor, namanya Iyas bin Sa'labah. Iyas bin Sa'labah pakai hamzah. Hamzah iya-nya panjang, sin Iyas bin Sa'labah. Nama asli daripada Abi Umamah karena Abi Umamah kan laqab. Nah, kalau kita yang sering tahu Abi Umamah itu Al-Bahili. Ini bukan Al-Bahili. Jadi kalau nggak ada Al-Bahilinya, kalau disebut Abi Umamah secara mutlak, maka yang dimaksud dia nih Iyas bin Sa'labah, dan dia bukan orang Muhajirin, dia orang Ansar. Ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi, ya, baca ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di ayat itu ada kata-kata wasi'a kursiyus sama watiwal an, makanya disebutnya apa tuh? Ayat kursi. Dan ayat kursi merupakan ayat yang paling utama yang ada di mana tuh? Yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau surah Fatihah. Tapi kalau ayat kursi itu kalau kamu lihat tuh, kita lihat rangkaian itu Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa nawm, ya Allah. Itu semuanya menunjukkan keesaan siapa? Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Ya, kagak ngantuk dan juga kagak apa, dan juga kagak tidur. Kata Nabi Musa, ya Allah, kamu ini kan gak ngantuk, gak tidur, itu gimana ya Allah? Musa, inti pengen tahu. Sekarang ambil gelas, isiin air, inti pegang. Musa ngantuk, jatuh gelasnya. Kata Allah, kalau saya tidur gimana? Alam raya. Kamu megang gelas aja pas ngantuk apa?
tumpah tuh gelas, jatuh. Gimana kalau Allah ngantuk? Gimana kalau Allah tidur? Lu tabrak-tabrakan nanti. Makanya Allah tuh nata khususin nanti wala naum gitu. Ya, ayat kursi. Kita baca dubura kulli sholatin maktubatin. Di akhir tiap-tiap sholat maktubah. Sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah kagak usah dibaca. Lah orang di sini sholatnya maktubatin. Berarti baca pas sholat fardu, sholat 5 waktu. Nah baca tuh ayat apa tuh? Ayat kursi. Apa ini padilahnya? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-mautu. Tidak mencegahnya daripada masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi dia pasti masuk surga. Yang bikin dia belum masuk surga apa tuh? Dia masih hidup, dia belum mati. Kalau dia udah mati, masuk surga. Berarti nggak alam kubur lagi, masuk surga langsung. Nikmat surga. Udah kalau jannah, masuk surga. Berarti dia alam kubur dulu nggak? Alam lah tetap. Alam kubur kan mukodimah daripada apa? Daripada akhirat. Mukodimahnya di situ. Berarti dibilang aja di sini dukhulil jannah masuk surga, bukan berarti pas mati langsung masuk kemana? Langsung masuk surga karena sering baca ayat kursi. Loh bukan begitu, tetap dia ngelewatin alam kubur dulu karena itu mukodimahnya walaupun dia belum masuk surga, begitu. Ya, ini ke GBK nih, bosnya parkiran. Ya, Jal, dari mana Jal? Udah ke stadion nih saya. Padahal itu baru di mana? Luar. Itu kan stadion itu. Nah, belum, tapi itu udah mukodimahnya tuh. Nah, udah pelataran nih, ini bakal masuk apa? GBK. Ini ngomongnya nih saya dari stadion nih. Lah masih di parkiran. Bahkan kalau Monas udah ngeliat Monasnya aja, belum masuk parkiran belum. Gue udah nyampe Monas nih. Lah baru ngeliat Monasnya doang mau nyampe Monas ke parkiran. Nah, tapi itu karena mukodimahnya, akhirnya dibahasainnya begitu loh. Jadi bukan berarti ini orang kagak ngelewatin alam kubur lagi. Kagak. Itu mukodimah daripada akhirat. Karena pada di alam kubur nggak bisa balik lagi kemana? Ke dunia, udah pasti arahnya ke sono. Makanya alam kubur sering dibahas kaitannya ame akhirat. Karena ya udah situ nggak bisa balik lagi kok ke dunia. Deketannya kemana? Udah ke sono, udah deketannya. Gitu, ya. Jadi min dukhulil jannati illa al-mautu. Kan cakep banget. Habis kita baca subhanallah, wah, dosa hapus doa ya kan. Habis baca lagi ayat kursi, wah masuk surga. Cakep banget. Kurang apa? Pakai banyak lah. Lah kurang apa coba itu kita habis sholat. Jalan ya. Istilahnya ini kalau zikiran-zikiran setelah sholat aja kayak begitu, padilahnya apalagi? Sholat. Nah apalagi sholatnya, jangan inti kata udah. Zikir-zikirannya kayak begitu, padilahnya apalagi sholatnya. Nah kalau kita baca di sini ternyata zikiran-zikiran tuh luas banget maknanya. Makanya wajar kalau ulama ngarang kitab yang khusus apa nih? Yang khusus zikir, azkarin nawawi, azkarul yaumal laila. Karena juga banyak karena memang luas kalau diapain. Lah kalau dibahas. Nah kita dari kemarin udah bahas nih mulu. Mas ngajain lagi biar lama-lamain. Rawahu Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa zada fi Tabrani wa qul huwallahu ahad. Ada lagi yang nambahin apa lagi? Al-mu'awwizatain. Ya qul huwallah, habis itu baca lagi al-mu'awwizatain. Jadi luar biasa tuh apa tuh? Ayat kursi padilahnya. Ada Abu Hurairah ini di Sahih Bukhari loh, di Sahih Bukhari. Abu Hurairah ditugasin sama Nabi. Abu Hurairah entar malam inti jagain zakat Ramadan. Berarti zakat Ramadan zakat apa? Zakat fitrah. Berarti kalau gitu Rasulullah ngumpulin juga loh. Ya, karena ini redaksinya di Sahih Bukhari bihibzi zakati Ramadan. Berarti kan zakat Ramadan zakat fitrah kan? Zakat fitrah dikumpulin sama Nabi. Ya. Abu Hurairah disuruh ngapain? Disuruh jagain. Ya, dijagain sama Abu Hurairah. Pas malam ada yang masuk. Ambilin. Ketahuan sama Abu Hurairah ditangkap. Ada yang beta. Wah, ditangkap sama Abu Hurairah. Nyolong lu ya. Apa kata itu orang? Abu Hurairah, saya ini orang susah. Saya punya keluarga tapi kelaparan. Saya ngambil dikit doang. Kata Rasulullah, enggak nih, kamu saya bawa nih ke Rasulullah. Ya Allah, tolong Abu. Saya perlu banget gitu. Abu Hurairah kan kesian kan? Jalan. Besokannya dia ketemu Nabi, ditanya sama Nabi, gimana tuh orang yang ditangkap semalam? Nabi tahu. Nabi tahu. Ya Rasulullah, saya lepasin. Tapi dia janji nggak bakal balik lagi. Apa kata Nabi? Dia bohong, dia bakal balik lagi. Saya udu. Kazabaka, saya udu. Dia bohong, inti dibohongin, dia bakal balik.
Ya. Kata Abu Hurairah, Nabi bilang saya wudu. Apa iya Nabi salah? Pasti termalam nih orang apa? Balik lagi. Ditungguin sama Abu Hurairah. Mana nih orang? Benar balik lagi. Tolong lagi. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Wah, lawan. Nggak bisa nawar. Ya. Besok saya bawain dia kemana? Ke Rasulullah. Abu Hurairah, saya orang susah. Anak saya nggak ada. Putar aja video yang kemarin sama omongan saya. Repeat. Kata Abu Hurairah lah, iya Rasulullah nggak nyuruh tahan ya. Iya juga ada. Jalan. Besok ketemu Nabi, dikata gitu lagi. Ya, gimana tuh orang yang ditangkap semalam? Lah, tahu lagi. Saya lepasin Rasulullah. Tapi dia janji nggak bakal balik lagi. Dia bohong. Ntar dia balik lagi, kata Nabi. Lah, ini tamal saya tungguin nih. Nabi bilang dia bakal balik, pasti dia bakal apa nih? Bakal balik, Nabi nggak bakal bohong. Benar ditungguin. Dia apain? Tangkap. Udah. Sekarang lu gak bisa berdalih. Tangkap, besok ngadep kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya. Abu Hurairah, saya punya ilmu. Ya. Inti mau gak saya kasih ilmu? Kalau saya kasih, tapi saya dibebasin. Abu Hurairah kan haus ilmu. Apa ilmu? Keluar tuh, ya perkataan apa tuh? Iza awaita ila firashika. Ya, kalau kamu masuk ke tempat tidur, ya, terus baca apa tuh? Baca ayat kursi. Itu kamu bakalan aman dah semalam. Dari orang jahat kamu bakal aman, dan juga dari setan kamu bakal apa? Bakal aman. Iya begitu. Baca ayat kursi kalau masuk tempat tidur. Wah, dapat ilmu. Jadi tidur akhirnya. Hah? Jadi tidur akhirnya. Agak dalam begidah. Gue dapat ilmu soalnya. Ada besok ngadu lagi, ya Rasulullah, gimana sama orang tangkap Rasulullah? Ya Rasulullah, ya, saya malam udah tangkap sebetulnya, cuma dia ngasih saya ilmu. Ya. Itu dibilang orang kalau tempat tidur baca ayat kursi. Apa kata Nabi? Sodakoka. Itu orang benar. Tapi jangan salah, walaupun omongan dia itu benar, tapi dia tetap tukang bohong. Lah, emang kenapa begitu? Kata Abu Hurairah. Emang itu tahu gak siapa yang kita ajak ngomong tuh selama 3 malam? Nggak tahu Rasulullah. Itu setan. Pantesan Nabi disuruh tangkap ya. Iya, mana Nabi nggak Ya Allah. Ya. Ta'lamu man tukhatibu munzu salasi layalin ya Abu Hurairah. Apa ente tahu siapa itu yang ajak ngomong sama 3 malam? Kola lah, saya nggak kenal. Kola apa tuh? Zakat syaitan. Itu siapa? Itu setan. Setan ngajarin baca apa? Baca ayat kursi. Makanya jangan heran kalau orang kesurupan dibaca ayat kursi, setan jin yang ngikutin. Allahu la ilaha illallah. Jin jago amat ini baca. Lah ini Abu Hurairah dia baca ayat kursi sama siapa? Apa sama setan. Berarti kan setan kalau kita emang benar. Kalau dibaca ayat kursi dia bakalan apa? Dia bakalan kabur. Ini hadis adanya di bab wakalah. Wah, kok ke situ? Iya. Jadi permasalahannya kan Abu Hurairah kan disuruh ngejagain tuh. Iya. Nah boleh nggak orang ngejagain ternyata ngasih ke orang tanpa izin? Si yang wali. Tanpa izin orang yang nyuruh. Nanti main di sana tuh aja. Ada itu dibahas tuh dalam apa tuh dalam Sahih Bukhari tuh. Dalam sarahnya gitu dibahas tuh. Tapi Imam Bukhari masukin di bab wakalah. Jadi ya kita rutin lah ya kalau mau tidur baca apa nih? Baca ayat kursi. Ya. Biar beras kita nggak ada yang ngambil. Ini baca. Sema fil hadisi bayan fadilati ayatul kursi wa hunaka hadisu tadullu ala fadilati ayatul kursi. Ulama ini menerangkan fadilah ayat kursi dan beberapa hadis menunjukkan kefadilan ayat kursi. Makna hadisu anna la yadkhul al-jannata biqaumin lam yamut fa idza mata dakhala jannah. Makna daripada hadis ini bahwa tidak akan masuk surga karenanya tidak akan mati faida mata tatkala mati dakhala jannah. Tatkala yang mati Masuk ke dalam surga. Iya. wa inna ma yadkhulu al-jannata qabla al-mauti ala sabili itibari ka'bina Adam wa ummina Hawa fa innahuma ukhrija fa innahuma ukhrija
minal jannah. minal jannah. Hanya saja seorang masuk surga sebelum mati atas jalan ungkapan seperti bapakku Adam, ibuku Hawa. Fa'inna umasuna keduanya ukhrija dikeluarkan oleh daripada surga. Waka Nabi Hina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatul mi'raj, dan seperti hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Wa fi Tabrani ziyadatun, Imam Tabrani menambahi qul huwallahu ahad. Imam Tabrani menambahi ayat surat Al-Ikhlas wallahu ahad. Faqad warada min tariqi annahu man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kana kaman yaqra'u salatul Qur'an. Fa suratul Ikhlas ayatut tauhid wa fiha fadilatu adimatun wa fiha adimatun wa fadluha ashabu Min ay min ayat Yuzkar. min ayutkar yuskaro. min ayutkar Ya. warot Warid. Maka sungguh warid atas lagi ya. Jadi dikeluarkan daripada jalan bahwasannya barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad satu kali kan adalah seperti adanya orang itu seperti orang yang membaca salah seperti sepertiga. sulusan. Iya, sepertiga. Sulusan Quran, sepertiga Quran. Sedangkan surat Ikhlas itu ayat tauhid. Di dalamnya terdapat fadilah yang besar, wafat Tuhan asyur man ayyuka. Fadilahnya Lebih masyhur lebih masyhur daripada yang disebutkan. Jadi kayaknya nggak sebutin lagi masalah fadilah al-ikhlas karena udah terlalu udah terlalu masyhur. Jadi kita disuruh cari sendiri. Jadi masyhur kata kiai, belum tentu kata kita. Dia banyak hafalannya. Gimana lanjut nih Pak? Satu lagi? Hah? Sisain buat besok. Nggak kepanjangan nih besok? Besok itu mau kemana? Oh ya habis itu ya. Nah itu dah. Satu lagi ya? Ya. Wa an Malik bin Huwairisi radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Malik bin Huwairis ya, dia ketemu Nabi udah tahun 9 Hijriah. Ini udah kita bahas dulu. Ya, jadi dia tuh ke situ sama orang-orang dari kampung dia, ada kisaran mungkin 20 orang, ngapain mondok. Ya, jadi dia datang kepada Rasulullah, dia mondok gitu loh, pengen belajar tentang apa? Tentang Islam. Jadi mondok itu udah ada zaman apa? Zaman Nabi. Dan bukan golongan dia aja kok. Banyak dari suku-suku lain juga ngirim utusan. Makanya 9 Hijriah itu disebutnya Amul Wufud. Ya? Amul Wufud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya. Usolli sebagaimana kalian melihat saya salat. Rawahul Bukhari. Jadi kita disuruh melihat salat itu sebagaimana Rasulullah ngapain. Rasulullah salat. Jadi Rasulullah ngasih contoh, nah kita suruh ngapain, suruh ngikutin. Nah ini namanya fi'liyah, praktek. Dan kadang-kadang ya emang praktek itu lebih apa? Lebih gampang dicerna daripada qauliyah. Apalagi kalau sifatnya teknis begini. Makanya Utsman bin Affan, nih sini, mana tempat wudhu? Nih lihatin saya wudhu nih. Saya wudhu seperti wudhunya Rasulullah. Kan Utsman langsung ngapain? Langsung praktekin. Ya begitu. Ya, kita lagi bayi tetap bisa makan kan kita ngelihat orang. Emang kita udah ngerti teori makan nih caranya satu, bilang kan nggak ngerti. Kita ngelihat orang, oh makan begitu, bisa kita. Belum bisa ngomong, belum bisa apa, oh makan begini, bisa. Ternyata memang ya praktek itu luar biasa langsung. Ya. Jadi Rasulullah bilang di sini, sallu kama ra'aitumuni usolli.
Nah, jadi enggak dulu ya. Jadi di sini ada keterangan di hadis yang lain, Nabi ucapin itu setelah Nabi emang praktek ngapain? Praktek sholat. Prakteknya di mana? Di mimbar. Jadi sholat-sholatan. Jadi Nabi sholat di depan apa ini? Enggak sholat benar. Oh, sholat benar. Sholat. Di sholat benar bukannya. Habis selesai sholat sunnah berarti sholat gitu 2 rakaat. Dan habis itu Nabi langsung ngadep. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Tadi saya sholat gimana? Ikutin kayak begitu. Dan karena itu Nabi sholatnya di atas mimbar, berarti kejadiannya udah kemarian. Nah, udah tahun 8 Hijriah ke semua. Ya karena kalau sebelumnya Nabi belum punya mimbar, baru pakai apa tuh? Juzu'in nahal. Enggak juzu'in nahal. Pelepah apa tuh? Pelepah korma. Ya. Tapi pas Nabi pulang dari perang apa ya, saya lupa, dari perang Hunain tapi bukan perang Hunain. Pas Nabi pulang dari perang Khaybar apa begitu. Nah, itu masjid direnovasi tuh. Jadi masjidnya diapain, di tembok. Termasuk salah satu renovasinya bikin apa? Bikin mimbar. Ada 3 tangganya. Jadi pelepah korma yang lama diapain? Dibuang. Nangis tuh pelepah korma. Biasa diinjak sama Nabi, sekarang nggak diinjak lagi. Dan Nabi tahu pelepah kormanya apa tuh? Nangis. Itu kan berarti ya benda-benda juga semuanya. Iya. Punya rasa. Punya perasaan. Iya, cuma kita aja nggak paham. Emang begitu. Makanya Nabi barang-barangnya kan dikasih nama. Ya kan, ini tongkatnya namanya ini, ya kan gelasnya namanya ini. Karena jadi seakan-akan diperlakukan barang-barang nggak bernyawa itu seperti apa? Seperti bernyawa yang perlu uluran tangan dari yang miliknya, perlu perhatian, perlu ini gitu. Jadi kita kasih nama aja motor kita, kita kasih nama apa? Vario namanya. Iya, teman, sama. Merek. Jadi Nabi itu mimbar, tangganya 3, Nabi naik, sholat. Sujud kan nggak bisa, dia ke lantai dasar, turun, sujud. Karena kalau di atas dia nggak bisa, sujud situ. Baru itu dinengok, sholu kama ra'aitumuni usolli. Kita ngelihat nggak sholatnya Nabi? Nggak ngelihat. Nah, berarti secara nggak langsung kita disuruh pelajarin apa? Nah, sholatnya Nabi melalui hadis, seperti riwayat-riwayat ini begitu. Karena kita udah nggak ngelihat lagi. Berarti perintah ini ya berarti kita disuruh ngapain? Pelajarin sholatnya Nabi kayak gimana gitu. Karena kita udah nggak ngelihat Nabi. Dan alhamdulillah nih kita sama Ramadan belajar tentang apa? Ya, tentang sholatnya Rasulullah. Wahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Terus yang qaulu sallu kama ra'aitumuni usolli wa muhitun mahatul istidlal. apa artinya? Mahatul itu pos. Kirain tukang jahit. Kok itu memakai kok? Mahatul istidlali bil Imam Ahmad bin Hanbal ala wujubi kulli Zikrin waradana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbabu at-tasbihu fil ruku' sujud. Ya. Pos petunjuk. Iya. Pengambilan dalil. Dari solu kamar ra'aitumuni usolli, pos petunjuk oleh Imam Ahmad bin Hanbal atas kewajiban zikir, setiap zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih serupanya itu tasbih dalam ruku dan sujud. Kan kalau kita baca kemarin Imam bin Hanbal apa-apa aja wajib dia mah. Baca subhanallahil azim, baca subhanallahil a'la wajib. Karena dia patokannya ini. Lu Nabi baca itu kok. Ya itu kudu ikutin. Dan sini pakai fil amr gitu loh. Shollu kama ra'aitumuni usolli, makanya diambil dalil nih. Jadi mahatul istidlal bagi siapa? Bagi Ahmad bin Hanbal. Wajib tuh zikir-zikir itu. Terus Wal musannifu asyara bi ta'khiri hadzal hadisi ila anna kullama jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi ayyab pulang. ya fulan. Yang musannaf dengan isyarah dengan akhir hadis ini terhadap setiap sesuatu yang dibawa daripada Nabi
tidak seharusnya Dilupakan. Iya. Wa in qala ba'dul ulama ibi adami wujud. Sebagian ulama sabda tidak adanya hukum wajib. Wa fihi dalilun ala subuti kauni khutbatil jum'ati Arabiyata. Wala yasihu ayyah Tuba yaktuba bi ghairil wala yasihu ayyaktuba bi ghairil arabiyyah li'annahu mukhalifun li fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya Allah. Sebagian ulama bersabda wa fihi dalil. Ini menunjukkan atas ketetapan khutbah Jumat yang berbahasa Arab. Tidak sah khotib tidak sah dengan selain bahasa Arab karena menyalahi atau berbeda dengan perbuatan Rasulullah SAW. Kalau Imam Syafi'i kan khutbah Jumat mesti pakai apa? Mesti Arabiyatan, mesti pakai bahasa Arab. Kenapa? Orang Nabi khutbahnya pakai bahasa Arab. Ya, kenapa lempengan khutbah inti pakai bahasa Indonesia, lempengan sholat inti nggak pakai bahasa Indonesia? Nah, kan sama aja tuh rangkaian apa tuh? Rangkaian sholat Jumat, dua khutbah itu, begitu. Nah, memang enak juga sebetulnya kita khutbahnya pakai apa tuh? Pakai bahasa Arab, jadi kita nggak terjebak dalam terjemah yang disalahin orang akhirnya. Iya min indillah udah aman kita ya pas kita ngomong min indillah, tapi kalau kita artiin pakai bahasa Indonesia, lah udah disalahin gitu. Iya kalau kita bilang Pak ini korib selesai udah Pak ini korib, ya kan? Tapi kalau kita terjemah bahasa, lah disalahin nanti. Fazillah. Lah. Jagalah Allah. Lah. Bingung kita kalau. Fazillah. Jagalah akan Allah. Allah jaga ya. Terus. Wal khutbatu hiya ala arkan faqat lama ada fa innahu yajuzu ayyatarjama ila ay Lugatin. khutbah itu rukun saja. Iya. Lama ada bukan sesuatu yang selainnya. Maka sesungguhnya Boleh. hal demikian hanya juzu boleh untuk diterjemahkan ke Dalam bahasa mana saja. Terus. Faidatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sa'ni shalat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam tingkah salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Wa qala fi sa'ni haji. Kemudian dawuh di dalam tingkah haji. Wudu anni Manasikakum. Fal hadisu min jawami Kalim. kalimi Iya. sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari kumpulan kalam-kalam Rasulullah sallallahu. Iya, jadi lempengan sholat Rasulullah bahasanya solu kama ra'aitumuni usolli. Tapi lempengan haji bahasanya apa? Khuzu anni manasikakum. Harusnya haju kama ra'aitumuni ahuju gitu ya. Tapi ini kagak. Kegiatan haji khuzu anni manasikakum. Berarti ya itulah ya kelebihan daripada Rasulullah, kata-katanya singkat tapi maknanya luas. Atau yang kita sebut dengan jawami'ul kali. Besok baru kita masuk wa an Imran bin Husainin. Selesai dari sholat. Dari sholat, besok tinggal ngebahas orang yang nggak mampu diri gimana sholatnya, nggak mampu duduk gimana sholatnya. Berarti udah teknis. Iya. Nah, terkait Jawami'ul Kalim ada ijaz, ada Itnab. Iya. Nah, itu masuk ke Jawami'ul Kalim apa gimana? Masuk. Ya, Karena tiba. nggak semua perkataan itu harus ijaz. Ada yang perlu kita tuh apa tuh? Itnab. Itnab. Jadi ada pos kita perlu perpanjang kalam, ada pos di mana kita perlu mempersingkat kalam, ya tergantung apanya tuh. Materi. Ya, tergantung situasinya. Gitu. Tapi bukan berarti ketika Nabi itnab terus jadi kagak Jawami'ul Kalim. Dan Nabi seitnab-itnabnya siapa sih? Ya, kalau buat ukuran kita mah masih apa? Pendek. Wah, masih pendek juga. Juga. Iya, masih pendek juga. Hadis-hadis Rasulullah yang banyak kan cerita. Apa nih? Yang banyak kan kadang-kadang hadis-hadis itu cerita. Cerita kan dari perawi ya. Bukannya ucapan Rasulullah. Iya, coba saya singkat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.